Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita akan menjelaskan materi kami yang berjudul analisis laju korosi dengan penambahan pompa pada baja komersil dalam media air laut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Defnan Aksamarzat, NIM 035 dari D4 Teknik Mesin B. Dan saya Rahmat Andrian Jayakusuma, NIM 031 dari D4 Teknik Mesin B. Selanjutnya, yuk kita simak materi kami. Untuk abstraknya, yaitu korosi merupakan penurunan mutu logam yang diakibatkan oleh lingkungan atau zat kimia dan berpengaruh pada kondisi suatu material. Demikian halnya pada baja komersil. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap laju korosi diantaranya salinitas, pH, temperatur, dan kelarutan oksigen dalam media korosi. Latar belakang korosi dapat menjadi pada berbagai jenis logam, baik pada konstruksi bangunan, pada kendaraan, kapal laut, dan peralatan yang menggunakan komponen logam seperti seng, tembaga, besi baja, dan lain-lain. Dan itu semua dapat terserang oleh korosi. Korosi dapat menyebabkan suatu material mempunyai keterbatasan umur, di mana material yang diperkirakan untuk pemakaian dalam waktu lama ternyata mempunyai umur yang lebih singkat dari umur pemakaian rata-ratanya. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada logam, merupakan penurunan kemampuan suatu logam akibat lingkungan atau zat kimia. Rodenberg 200. Pengertian korosi. Pengertian korosi merupakan peristiwa alam yang terjadi pada logam dan dapat mengakibatkan kerusakan pada logam tersebut. Pengguna logam pada konstruksi di lingkungan air laut seperti logam paduan yang sering terkena air laut dan udara yang mengandung percikan-percikan kabut dari air laut akan mempercepat terjadinya korosi. Surdi 2007. Korosi terjadi melalui reaksi redoks di mana logam merupakan proses melalui reaksi redoks di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Korosi secara keseluruhan merupakan proses elektrokimia pada korosi besi. Bagian tertentu dari besi sebagai anoda di mana besi mengalami oksidasi. Jenis-jenis korosi. 1. Korosi seragam uniform attack. Korosi jenis ini sering terjadi pada konstruksi logam. 2. Korosi lubang, pitting corrosion. Pitting corrosion adalah bentuk pengkaratan yang terpusat pada satu titik dengan kedalaman tertentu yang sebagian akibat dari pergerakan fluida. 3. Korosi erosi. Erosion corrosion adalah salah satu jenis korosi yang timbul dari reaksi serangan kombinasi kimia dan abrasi mekanik atau sebagai akibat dari gerakan fluida. 4. Korosi sambungan dua logam atau galvanis corrosion. Korosi jenis ini terjadi apabila ada kontak atau secara listrik kedua logam yang berbeda lalu dihubungkan. Kelima, korosi tegangan atau stress corrosion. Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain. 6. Korosi celah atau crevice corrosion. Korosi jenis ini terjadi di daerah yang kondisinya oksigennya sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Laju korosi. Laju korosi pada umumnya dihitung menggunakan metode kehilangan berat weighing loss dan metode elektrokimia. Metode kehilangan berat adalah menghitung kehilangan berat yang terjadi setelah beberapa waktu pencelupan. Metode weighing loss atau kehilangan berat merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan laju korosi. Semakin besar laju korosi suatu logam, maka semakin cepat material tersebut untuk terkorosi. Denny 1900.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.